Hari ini saya tidak kemana-mana. Saya hari ini air mata saya banyak jatuh. Kenapa banyak jatuh? Saya melihat ada sosok di media sosial munculnya gak berhenti-berhenti. Wajahnya cerah, membawa kedamaian, dan kemudian hidupnya penuh dengan keyakinan tanpa ada rasa takut apapun. Ucapan-ucapannya gak menggelegar, pelan, tapi menghujam. Saya merasa jadi pemimpin, kok aku ini gak ada apa-apanya dibanding dia. Saya nangis berkali-kali dari tadi, gak kemana-mana, saya ngurung diri. Kok aku ini gak apa-apanya dibanding dia. Kok aku ini gak apa-apanya dibanding dia. Dia hebat sekali ya, tidak punya rasa takut. Hidupnya hanya satu, untuk Allah dan Rasulullah. Luar biasa. Hari ini kita memasuki sebuah era, di mana era itu era menuju masa depan. Tetapi ternyata setelah saya menganalisis, orang yang menuju masa depan itu rata-rata memiliki ikatan masa lalu yang kuat. Saya tidak akan mencampuri persoalan urusan perang yang terjadi hari ini antara Iran dengan Israel. Itu urusannya Komisi 1, bukan urusannya gubernur. Tetapi ada yang harus menjadi catatan penting kita. Pada sebuah negara yang ternyata mampu mengelola pikiran-pikiran akademik menjadi pikiran masa depan. Dan itu diperlihatkan dalam kemampuan sains di bidang nuklir. Dan kemampuan sains di bidang persenjataan yang mungkin membuat kita terperangah. Negeri Mullah di mana pemimpin spiritualnya memiliki kalimat-kalimat yang menghujam dalam setiap perasaan orang yang mengikutinya. Ternyata dia mampu mengikatkan dirinya pada masa lalu sebagai bangsa Persia. Dirinya pada masa lalu sebagai orang yang memiliki keyakinan yang disebut dengan Syiah terhadap perjuangan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan itu menjadi spirit bagi bangsanya. Bahwa dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari penindasan. Dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari imperialisme. Kalimat terzalimi itu melahirkan sebuah tekanan psikologi politik. Psikologi politik melahirkan sebuah kebersamaan yang pada akhirnya menjadi energi besar dalam mengangkat derajat dan martabat negaranya. مسئله اساسی بنده مسئله امت اسلامی است. من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی بالخصوص متعمدن تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتیم. بله بعضی ایرانی هستیم، بعضی عراقی هستیم، بعضی شامی هستیم و غیر ذالک، لکن این مرزها حقیقت امت اسلامی رو تغییر نمیده. همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحده‌ای که اسمش امت اسلامی است بی‌تفاوت کنن. این نمیشه که من خودم رو مسلمان بدونم اما از رنجی که یک مسلمان در میانمار یا در غزه یا در هند یا در فلان جا میکشه خودم رو غافل بدونم. این امکان نداره. این خلاف تعالیم اسلامی و اصول اسلامی است. ممکنه شما به شخصک نتونید یک کاری به کمک او انجام بدید، اما همدلی و همدردی یک حقیقتی است. این باید وجود داشته باشه. KDM menangisi pemimpin Iran. Nah, KDM ini lagi bersedih melihat kepemimpinan di Iran yang sekarang lagi terjadi. Mungkin tahu kalian ya, di Iran lagi terjadi apa? Nah, dan ini beberapa komentar dari netizen. Yang pertama, kenapa gak ada bela sungkawa dari Pak Presiden ya? Mungkin belum. Komentar yang kedua, KDM kau mewakili rakyat kami. Semua rakyat muslim khususnya ikut bela sungkawa yang sangat dalam. Komentar yang ketiga, mantap Pak Deddy bisa melihat
ketulusan seorang pemimpin Iran. Nah, komentarnya apa? Pak Presiden Iran kalem, tenang, sopan, rendah hati. Nah, harus dicontoh nih buat kepemimpinan di Indonesia ya. Komentar itu gimana? Nanti juga Indonesia akan punya pemimpin seperti beliau. Amin, semoga aja ya. Semoga aja ntar kedepannya bakal ada pemimpin seperti beliau. Nah, tanggapan kalian, KDM pantas nggak menjadi pemimpin di Indonesia ini ya? Komentar di bawah sini ya. Duta Besar Iran untuk Indonesia yakin bahwa Indonesia bisa menghentikan peperangan ini karena memiliki peran besar untuk melobi di lembaga internasional seperti PBB, G7. Dan sebagai negara yang bersahabat dengan Indonesia, Iran siap menjalin kerjasama dalam bidang keamanan dan ketahanan pangan. Seperti kita tahu bahwa baru-baru ini Iran menggempur Israel, lalu dibalas kembali oleh Amerika Serikat. Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz, sampai pada akhirnya konflik ini masih dalam ketegangan. Serta beberapa waktu lalu Donald Trump dikatakan ingin berdamai. Israel dan Iran dikatakan akan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Tetapi di sisi lain, ternyata Duta Besar Iran untuk Indonesia malah yakin bahwa Indonesia bisa menghentikan peperangan ini karena diketahui bahwa Pak Prabowo Subianto sering berkunjung ke luar negeri. Bagi Duta Besar Iran, peran Pak Prabowo untuk melobi di lembaga internasional seperti PBB, G7, OKI, dan lain-lain bisa membantu situasi agar jadi lebih reda. Bagi Iran, Indonesia adalah sahabat mereka. Bahkan Iran siap bekerja sama dengan Indonesia dalam segi keamanan energi dan keamanan pangan. Iran akan mengundang Indonesia jika situasi sudah membaik dan diharapkan Indonesia bisa menemukan titik tengah jalan keluar dengan melobi di lembaga internasional atas masalah ini. Iran itu mau dikeroyok. Negara mana yang mau bela Iran? Negara mana yang mau bantu Iran? Tidak ada negara yang mau bantu Iran. Malah sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah itu seperti Qatar dan juga Arab Saudi mau serang Iran, tapi tunggu persetujuan dari Amerika Serikat. Cina dan juga Rusia yang katanya itu sahabat sama Iran, mereka itu diam saja, diam. Mereka itu takut sama takut sama Amerika dan juga Israel. Mereka itu takut karena sekutu Amerika Serikat di dunia itu banyak banget, guys. Bahkan Arab Saudi dikabarkan kalau mereka itu mau ada serang balasan terhadap Iran karena beberapa hari yang lalu Iran itu serang pangkalan minyak Arab Saudi dan juga serang bandara Arab Saudi gitu loh. Itu makanya Arab Saudi itu rencananya itu ada serang balasan terhadap Iran, tapi tidak disetujui oleh Amerika Serikat. Coba kalau disetujui, bisa-bisa Amerika Serikat itu tidak mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk serang Iran. Mereka itu tinggal telepon sekutunya aja gitu loh. Tapi aku harap sekutu Amerika Serikat itu tidak ikut campur, guys. Karena kalau mereka ikut campur, ini akan menjadi perang dunia ketiga, ini pasti terjadi. Dan juga perlu kalian ketahui ya, kalau pemerintah kita itu udah mengeluarkan suara menghimbau kepada masyarakat Indonesia, pasti ada dampak ekonomi terhadap Indonesia atas perang Iran dan juga Amerika Serikat. Ya pasti dampaknya ya harga bensin dan juga harga kebutuhan pokok itu pasti naik, guys. Apalagi minyak pasti naik. Itu aku yakin minyak pasti naik sih harganya. Mungkin 2 kali lipat itu akan naik minyak. Karena Presiden Amerika Serikat menganggap kalau perang ini mungkin 5 minggu baru selesai. Tunggu Iran itu menyerah baru deh Amerika Serikat itu stop serang Iran. Karena sampai sekarang Iran itu tidak merespon peringatan dari Amerika Serikat. Yang berapa hari yang lalu kalau Presiden Amerika Serikat itu setelah pemimpin Iran itu meninggal dunia, Presiden Amerika Serikat itu beri peringatan ke Iran supaya mereka itu menyerah saja gitu loh. Tapi Iran itu tidak meresponan peringatan tersebut. Mereka itu balas serangan brutal-brutal ke Israel pakai rudal hipersonik yang mereka miliki. Bahkan gedung-gedung di Israel itu hancur semua. Ketika tokoh-tokoh negara lain ini mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, gua jadi bertanya-tanya, kenapa ya presiden kita ini kok nggak mengucapkan bela sungkawa sama sekali? Kenapa Pak Presiden? Takut ya? Ya karena kan sekarang Indonesia udah jadi budaknya Amerika. Sampurasun kasadayana. Saya Sobat Bapak Aing KDM habis berkunjung ke Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dan habis ngobrol dengan duta besarnya
untuk mencegah supaya perang dihentikan. Dan alhamdulillah tadi juga ada Bapak Haji Donald Trump juga sudah berkomunikasi supaya bisa bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi.